Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1B MTK 21 kelompok 5 yang beranggota 1. Muhammad Akrani Wafi, 2. Mentari Syahida, 3. Nurul Lu'lu Kamila, 4. Sylvia Amanda Zuhri. Di sini kami ingin menjelaskan tentang materi PANDAS. Oke, materi yang pertama yaitu series versus data frame. Yang pertama ada Pandas series, yaitu konsep mendasar tentang tipe data, pengindeksan, dan pelabelan atau perataan sumbu berlaku di semua objek dimulai dari import NumPy ASNP dan import Pandas ASPD. Berikut adalah prinsip dasar yang perlu diingat. Penyelarasan data bersifat intrinsik. Tautan antara label dan data tidak akan terputus kecuali melakukannya secara eksplisit. Series pada Pandas dikatakan seperti kolom dalam tabel dan merupakan array berlabel satu dimensi yang menyimpan data jenis apapun. Misalkan bilangan bulat, string, angka floating point, objek Python, dan lain-lain. Label sumbu secara kolektif disebut sebagai indeks. Metode dasar Metode dasar untuk membuat series adalah dengan memanggil rumus S sama dengan pd.series buka kurung data, indeks sama dengan indeks tutup kurung. Data dapat berupa banyak hal yang berbeda, yaitu 1. Python dict, 2. Endarai, 3. Nilai skalar seperti angka 5. Indeks yang diteruskan adalah daftar label sumbu. Jadi ini terbagi menjadi beberapa kasus tergantung pada data apa itu. Dalam series ada label. Jika tidak ada lagi yang ditentukan, nilai diberi label dengan nomor indeksnya. Nilai pertama memiliki indeks 0, nilai kedua memiliki indeks 1, dan seterusnya. Label ini dapat digunakan untuk mengakses nilai tertentu. Yang ketiga ada membuat labels, yaitu dengan argumen indeks, kita dapat memberi nama label sendiri sesuai keinginan. Setelah membuat label, kita dapat mengakses item dengan merujuk ke label. Lalu ada kunci atau nilai objek sebagai series. Kita juga dapat menggunakan objek kunci nilai seperti kamus saat membuat series. Untuk memilih hanya beberapa item dalam kamus, gunakan argumen indeks dan tentukan hanya item yang ingin disertakan dalam series. Dari endarai, jika data adalah endarai, indeks harus sama panjangnya dengan data. Jika tidak ada indeks yang dilewatkan, indeks akan dibuat dengan nilai 0, len data min 1. Contohnya ada pada rumus berikut. Import pandas ASPD, import numpy ASNP, S sama dengan pd.series, buka kurung np.random nrun 5, indeks sama dengan buku, pensil, pulpen, penghapus, penggaris. Lalu print S. Dan di situ data-datanya. Lalu ada rumus S.index akan menampilkan indeks dari data tersebut, yaitu buku, pensil, pulpen, penghapus, penggaris. Di type-nya sama dengan objek. Itu ada rumus yang ketiga, pd.series, np.random.run 5. Datanya data-data random dengan type float 64. Catatan untuk rumus-rumus di atas, Pandas mendukung nilai indeks yang tidak unik. Jika operasi yang tidak mendukung nilai indeks duplikat dicoba, pengecualian akan dimunculkan pada saat itu. Alasan untuk malas hampir semuanya berbasis kinerja. Ada banyak contoh dalam perhitungan seperti bagian dari grup B, di mana indeks tidak digunakan.
Selanjutnya ada dari Dik atau kamus. Catatan penting untuk dari Dik yaitu ketika data adalah Dik dan indeks tidak diteruskan, indeks series akan diurutkan berdasarkan urutan penyisipan Dik. Jika menggunakan versi Python lebih besar sama dengan 3,6 dan versi Pandas lebih besar sama dengan 0,23, tetapi jika menggunakan Python kurang dari 3,6 atau Pandas kurang dari 0,23 dan indeks tidak dilewati, indeks series akan menjadi daftar kunci Dik yang diurutkan secara leksikal. Contohnya ada pada data berikut. Dalam contoh di atas, jika menggunakan versi Python lebih rendah dari 3,6 atau versi Pandas lebih rendah dari 0,23, series akan diurutkan berdasarkan urutan leksikal dari kunci Dik. Jika indeks dilewatkan, nilai dalam data yang sesuai dengan label dalam indeks akan ditarik keluar. Ada lagi contoh dari data berikutnya. pd.series S, indeks sama dengan indeksnya ada berupa pensil, pulpen, rautan, penghapus, buku, penggaris. Nah, data yang muncul sesuai data, tetapi untuk rautan nilainya NaN. NaN itu adalah penanda data standar yang hilang yang digunakan dalam Pandas. Jadi, NaN itu tidak ada dalam data Pandas. Selanjutnya ada dari nilai skalar. Jika data adalah nilai skalar, indeks harus disediakan. Nilai akan diulang untuk mencocokkan panjang indeks. Contohnya ada pada data berikut. Series seperti Endarai, yaitu series bertindak sangat mirip dengan Endarai dan merupakan argumen yang valid untuk sebagian besar fungsi NumPy. Namun, operasi seperti slicing juga akan men-slicing indeks. Seri seperti Dik, yaitu dengan ukuran tetap di mana bisa mendapatkan dan menetapkan nilai berdasarkan label indeks. Kemudian ada operasi vektor dan penyelarasan label dengan series. Saat bekerja dengan array NumPy mentah, perulangan nilai demi nilai biasanya tidak diperlukan. Hal yang sama berlaku ketika bekerja dengan series di Pandas. Series juga dapat diteruskan ke sebagian besar metode NumPy yang mengharapkan Endarai. Materi kedua, ada data frame Pandas. Data frame adalah struktur data berlabel 2 dimensi dengan kolom dari jenis yang berpotensi berbeda. Data frame dianggap seperti spreadsheet atau table SQL atau Dik Object Series. Ini umumnya objek Pandas yang paling umum digunakan. Seperti series, data frame menerima berbagai jenis input, yaitu 1. Dik dari Endarai one dimensi, daftar, dikte, atau series. Yang kedua, 2 dimensi NumPy.Endarai. Yang ketiga, terstruktur atau rekam Endarai. Yang keempat, ada series A. Dan yang kelima, data frame lain. Bersama dengan data, dapat secara opsional meneruskan argumen indeks dan kolom. Jika melewati indeks dan kolom, Anda menjamin indeks dan kolom dari data frame yang dihasilkan. Dengan demikian, Dik of series plus indeks tertentu akan membuang semua data yang tidak cocok dengan indeks yang diteruskan. Jika label sumber tidak diteruskan, label akan dibuat dari data input berdasarkan aturan akal sehat. Catatan pentingnya yaitu ketika data adalah Dik dan kolom tidak ditentukan, kolom data frame akan diurutkan berdasarkan urutan penyisipan Dik jika menggunakan versi Python lebih besar dari sama dengan 3,6 dan versi Pandas lebih besar sama dengan 0,23. Tetapi jika menggunakan Python kurang dari 3,6 atau Pandas kurang dari 0,23 dan kolom tidak ditentukan, kolom data frame akan menjadi daftar kunci Dik yang diurutkan secara leksikal. Kemudian ada dari Dik untuk series atau Diks. Indeks yang dihasilkan akan menjadi gabungan indeks dari berbagai series. Jika ada Diks bersarang, pertama-tama akan dikonversi ke series. Jika tidak ada kolom yang dilewati, kolom tersebut akan menjadi daftar kunci Dik yang berurutan.
selnya. Nah, berikut ada data frame, yaitu import pandas SPD, import numpy SNP, datanya yaitu peralatan ada buku, pensil, pulpen, penghapus, dan penggaris. Harganya 8.000, 3.000, 4,5, 2.000, 6,5. Jumlahnya 7, 10, 12, 5, 3. Nah, diurutkan sesuai dengan urutan leksikalnya. Label baris dan kolom dapat diakses masing-masing dengan mengakses atribut indeks dan kolom. Jika ingin mengakses indeks, maka rumusnya itu df.index. Yang keluar akan nilai-nilai indeksnya, data-data indeks, yaitu dimulai dari 0 sampai berhentinya di yang indeks 5 di penggaris. Oke. Jika ingin mengakses kolom, indeks yang keluar akan yaitu peralatan, harga, dan jumlah. Oke, di type-nya yaitu objek. Untuk mencari baris, seperti dilihat dari hasil di atas, data frame seperti tabel dengan baris dan kolom, Pandas menggunakan atribut log untuk mengembalikan satu atau lebih baris tertentu. Rumusnya yaitu print df.log. Nah, angka yang indeks yang ingin dicari. Di sini saya memakai indeks 0, yaitu yang output yang keluar yaitu peralatannya buku, harganya 8.000, jumlahnya 7. Nah, yang kedua, bisa lebih dari 2 indeks. Di sini saya memakai indeks 0 dan 1. Jadi yang keluar outputnya yaitu peralatannya buku dan pensil, harganya 8.000 sama 3.000, jumlahnya 7 dan 10. Untuk menamakan indeks, dengan argumen indeks kita dapat memberi nama indeks sendiri. Dari data tersebut, di sini saya memakai indeks D1, D2, D3, D4, dan D5. Kalau tadi berupa angka 0 sampai 4, di sini diganti jadi D1, D2, D3, D4, dan D5. Oke. Selanjutnya, untuk menemukan indeks yang bernama, gunakan indeks bernama dalam atribut log untuk mengembalikan baris yang ditentukan. Rumusnya yaitu print df.log. Gunakan indeks yang mau ditentukan. Di sini kita memakai D2. Yang keluar yaitu peralatannya pensil, harganya 3.000, jumlahnya 10. Oke, selanjutnya dari dik untuk endarais atau list. Semua endarais harus sama panjang. Jika sebuah indeks dilewatkan, panjangnya juga harus sama dengan array. Jika tidak ada indeks yang dilewatkan, hasilnya adalah range n, di mana n adalah panjang array. Contohnya seperti data berikut. Data sama dengan peralatannya buku, harga 8.000, 7. Yang B, pensil 3.000, 10. C, pulpen 4,5, 12. D, penghapus 2.000, 5. E, penggaris 6,5, 3. Data yang keluar sesuai dengan output yang keluar sesuai dengan data yang diinginkan. Materi selanjutnya yaitu Essential Basic Functionally. Di sini kita akan membahas fungsi penting yang umum untuk khusus struktur data Panda. Yang pertama ada head and tail. Ini berfungsi untuk melihat contoh kecil objek seri atau data frame. Gunakan metode head and tail. Contohnya itu di sini ada df head. Di sini nggak ditulis bilang nomor khususnya. Kalau nggak ditulis akan keluar 5 kolom. Kalau jika ditulis bisa aja, misal ditulisnya angka 6, maka yang keluar akan 6 kolom. Selanjutnya tail juga sama. Jika tidak ditulis akan keluar 5 kolom. Selanjutnya materinya attributes and underlying data.
Shape memberikan dimensi sumbu objek dan konsisten. Axis labels, series index hanya sumbu. Data frame indeks baris dan kolom. Contohnya DF2, maka yang keluar akan 2 kolom. DF columns, maka indeksnya A, B, C, the type object. Sedangkan DF shape, ini hasil keseluruhannya jadinya 8 baris 3 kolom. Objek pandas, yaitu indeks seri data frame, dapat dianggap sebagai wadah untuk array yang menyimpan data aktual dan melakukan perhitungan aktual. Untuk banyak jenis, larik yang mendasarinya adalah numpy.array. Namun, Panda dan perpustakaan pihak ketiga dapat memperluas sistem tipe numpy untuk menambahkan dukungan untuk array kostum. Lihat tipe D. Untuk mendapatkan data aktual di dalam indeks atau seri, gunakan property.array. Contohnya di sini s.array, maka yang akan keluar adalah pandas array seperti data di bawah ini. Length-nya jadinya 5, di type-nya float 64. Sedangkan yang s.index.array, maka yang keluar akan pandas array A, B, C, D, E, length-nya 5, the type-nya objek. Array akan selalu menjadi extension array jika Anda tahu Anda membutuhkan array numpy. Gunakan to_numpy atau numpy.asArray s2_numpy. Di sini contohnya s.to_numpy, maka yang keluar akan array dan bilangan 5 bilangan. Selanjutnya np.asArray, maka yang keluar akan array, sama aja sebenarnya sama s.to_numpy. Ketika seri atau indeks didukung oleh extension array, to_numpy mungkin melibatkan penyalinan data dan pemaksaan nilai. To_numpy memberikan beberapa kontrol atau detipper dari numpy.array yang dihasilkan, misalnya pertimbangan the times dengan zona waktu. Numpy tidak memiliki the type untuk mempresentasikan time zone, aware the time. Jadi ada 2 presentasi yang mungkin berguna. Yang pertama itu sebuah objek the type numpy.array dengan objek timestamp masing-masing dengan tz yang benar. Yang kedua itu ada datetime 64ns strip the type numpy.array, di mana nilainya telah dikonversi ke UTC dan zona waktu dibuang. Yang pertama, kalau zona waktu dapat dipertahankan dengan the type sama dengan objek, rumusnya itu share sama dengan pd.series pd.date_range 2000 periode sama dengan 2, tz-nya cet. Share.to_numpy, the type-nya sama dengan objek, maka yang keluar akan array timestamp 2000 bulan 1 tanggal 1 dan tz-nya cet, flag-nya D. Sedangkan yang dibuang dengan the type-nya, rumusnya share.to_numpy, the type-nya sama dengan date times 64 dalam kurung ns, maka yang keluar akan seperti itu. Mendapatkan data mentah di dalam data frame mungkin sedikit lebih rumit. Ketika data frame Anda hanya memiliki satu tipe data untuk semua kolom, data frame.to_numpy akan mengembalikan data yang mendasarinya. Contoh rumusnya df.to_numpy, maka yang keluar akan seperti berikut. Jika data frame berisi data yang diketik secara homogen, the array sebenarnya dapat dimodifikasi di tempat, dan perubahan akan tercermin dalam struktur data. Untuk data yang heterogen, misalnya beberapa kolom data frame tidak sesuai bertipe sama, hal ini tidak akan terjadi. Atribut nilai itu sendiri tidak seperti label sumbu,
tidak dapat ditetapkan. Selanjutnya, accelerate operation. Pandas memiliki dukungan untuk mempercepat jenis operasi numerik dan boolean biner tertentu menggunakan pustaka NumXPR dan pustaka bottleneck. Pustaka ini sangat berguna ketika berhadapan dengan kumpulan data besar dan menyediakan percepatan yang besar. NumXPR menggunakan smart chunking, caching, dan multi-tab core. Bottleneck adalah seperangkat rutinitas Python khusus yang sangat cepat ketika berhadapan dengan array yang memiliki names. Contoh rumusnya seperti itu. Selanjutnya, flexible binary operation. Dengan operasi biner antara struktur data Panda, ada 2 poin penting yang menarik. Yang pertama, perilaku penyiaran antara objek yang lebih tinggi, miss.dataframe, dan berdimensi lebih rendah, miss.series. Data yang hilang dalam perhitungan. Kami akan mendemonstrasikan bagaimana mengelola masalah ini secara mandiri, meskipun dapat ditangani secara bersamaan. Selanjutnya, matching dan broadcasting behavior. Data frame memiliki metode ADD, sub, mul, div, dan fungsi terkait rat, rsub untuk menjalankan operasi biner. Untuk perilaku penyiaran, masukkan seri adalah kepentingan utama. Dengan menggunakan fungsi-fungsi ini, Anda dapat menggunakannya untuk mencocokkan indeks atau kolom melalui kata kunci axis. Contohnya df sama dengan pd.dataframes. Rumusnya seperti berikut. Maka yang keluar akan seperti kolom 1, 2, 3. Selanjutnya, misal rumusnya df2 sama dengan pd.dataframe, maka yang keluar akan subjek abcd. Tabelnya seperti di bawah. Selanjutnya, misal rumusnya raw sama dengan df.ilog 1, maka kolom C sama dengan df2. df.subraw axis sama dengan kolom, maka yang keluar akan seperti berikut. Selanjutnya, df.subraw axis sama dengan 1, maka yang keluar akan seperti berikut. Selanjutnya, df.subcolumn axis sama dengan indeks, maka yang keluar akan seperti berikut. Selanjutnya, df.subcolumn axis sama dengan 0, maka yang keluar akan seperti berikut. Selanjutnya, Anda dapat menyelaraskan level data frame multi-index dengan seri. Contohnya, dfmi sama dengan df.copy, dfmi.index sama dengan pd.multiindex.from _ 2 plus terus 1, A, 1, B, 1, C, 2, A. Names-nya first and second. Maka yang keluar akan seperti tabel berikut. Seri dan indeks juga mendukung div mode bawaan. Fungsi ini mengambil operasi pembagian lantai dan modulo pada saat yang sama, mengembalikan dua tuple dengan tipe yang sama seperti sisi kiri sebagai contoh, x sama dengan pd.series dalam kurung np.arrange 10. Contohnya, maka kehadiran akan seperti berikut. Selanjutnya, idx sama dengan pd.index np.arrange 10, maka akan seperti berikut. Selanjutnya, data atau operasi tidak ada dengan nilai isian. Dalam seri dan data frame, fungsi aritmatika memiliki opsi untuk memasukkan nilai pengisian, yaitu nilai untuk menggantikan saat paling banyak salah, satu nilai di suatu lokasi hilang. Misalnya, saat menambahkan dua objek data frame, Anda mungkin ingin melakukan NaN sebagai 0, kecuali jika kedua data frame tidak memiliki nilai tersebut. Dalam hasil ini, hasilnya adalah NaN. Anda nanti dapat menggantikan NaN dengan nilai lain menggunakan
Filna jika diinginkan. Contohnya DF seperti berikut. Terus jika DF2 maka akan seperti berikut. Selanjutnya DF plus DF2 maka hasilnya seperti berikut. Seterusnya df.add df2, fill underscore value sama dengan 0 maka akan seperti berikut. Selanjutnya flexible comparison. Seri dan data frame memiliki metode perbandingan biner E, N, LT, GT, LE, dan GE yang perilakunya analog dengan operasi aritmatika biner yang dijelaskan di atas. Jika DF dan GT dalam kurung DF2 kehadiran maka silakan seperti berikut. Jika DF.NE dalam kurung DF maka silakan seperti berikut. Selanjutnya pengurangan boolean. Anda dapat menerapkan pengurangan kosong apa saja, semua, dan bool untuk menyediakan cara untuk meringkas hasil boolean. Contohnya, dalam kurung df lebih besar dari 0, .al, maka yang akan keluar akan seperti berikut. Atau df lebih besar dari 0, .any, maka yang keluar akan seperti berikut. Anda dapat mengurangi ke nilai boolean akhir. Contohnya seperti df lebih besar dari 0, .any, maka yang keluar hasil akan benar. Anda dapat menguji apakah objek panda kosong melalui properti kosong, misal df.empty, maka yang keluar akan salah. Untuk mengevaluasi objek panda elemen tunggal dalam konteks boolean, gunakan metode bool, yaitu misal pd.dataframe kolom sama dengan list abc.empty, maka yang keluar akan benar. pd.seriestrue.bool, maka yang keluar akan benar. pd.seriesFalse.bool, maka yang keluar akan salah. pd.seriestrue.bool, maka yang keluar akan benar. Dan pd.dataframe dalam kurung false.bool, maka yang keluar akan salah. Selanjutnya, membandingkan jika objek setara. Seringkali Anda mungkin menemukan bahwa ada lebih dari satu cara untuk menghitung hasil yang sama. Sebagai contoh sederhana, pertimbangkan df.df dan df pangkat 2 untuk kali 2 untuk menguji bahwa kedua komputasi ini menghasilkan hasil yang sama dengan menggunakan alat yang ditunjukkan di atas. Anda dapat membayangkan menggunakan df.df sama dengan df bintang 2 all, namun nyatanya ungkapan ini salah. Contohnya, df.df sama dengan df bintang 2, maka yang keluar akan true, true, false, true, 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 false, true, true. Selanjutnya, jika rumusnya df.df sama dengan df bintang 2 all, maka yang keluar akan one false, yang kedua benar, yang ketiga salah. Di tabnya bool. Perhatikan bahwa boolean data frame df ditambah df sama dengan df bintang 2 berisi beberapa nilai false. Ini karena NaN tidak sebanding dengan np.none sama dengan np.none. Berarti salah. Jika ND frame seperti series dan data frame memiliki metode equals untuk menguji kesetaraan dengan NaN di lokasi terkait diperlakukan sama, maka df.df.equals dalam kurung df bintang 2, maka yang keluar akan benar. Perhatikan bahwa indeks seri atau data frame harus dalam urutan yang sama agar kesetaraan menjadi benar. Contohnya, df1 contohnya sebagai berikut, maka yang keluar akan salah. Jika df.equals dalam kurung df2.sort_index, maka yang keluar akan benar. Selanjutnya, membandingkan objek seperti array. Anda dapat dengan mudah melakukan perbandingan elemen
saat membandingkan struktur data pandas dengan nilai skalar. Contohnya, jika pada .series foo, bar, bas sama dengan foo, maka yang keluar seperti berikut. Jika pd.index sama dengan foo.bar, bas sama dengan foo, maka yang keluar akan array true, false, false. Pandas juga menangani elemen bijaksana antara objek mirip array yang berbeda dengan panjang yang sama. Contohnya sebagai berikut. Lanjut. Mencoba membandingkan objek indeks atau seri dengan panjang yang berbeda akan memunculkan value error. Contohnya sebagai berikut. Perhatikan bahwa ini berbeda dari perilaku NumPy, di mana perbandingan dapat disiarkan. np.array 123 sama dengan np.array 2, maka yang keluar akan array false, true, false. Atau dapat mengembalikan false jika penyiaran tidak dapat dilakukan. Contohnya np.array 1,2,3 sama dengan np.array 1,2, maka yang keluar akan false. Selanjutnya, menggabungkan kumpulan data yang tumpang tindih. Masalah yang kadang-kadang muncul adalah kombinasi dari dua kumpulan data yang serupa di mana nilai-nilai dalam satu lebih disukai daripada yang lain. Contohnya adalah dua seri data yang mewakili indikator ekonomi tertentu, di mana salah satunya dianggap berkualitas lebih tinggi. Namun seri kualitas yang lebih rendah mungkin memperpanjang lebih jauh ke belakang dalam sejarah atau memiliki cangkup data yang lebih lengkap. Dengan demikian, kami ingin menggabungkan dua objek data frame di mana nilai yang hilang dalam satu data frame secara kondisional diisi dengan nilai berlebar serupa data frame lainnya. Contohnya seperti df1 sama dengan pd data frames, maka seperti berikut. Jika df1, maka yang keluar akan seperti berikut. Jika df2, maka yang keluar akan seperti berikut. Jika df1.combine_first df2, maka yang keluar akan seperti berikut. Selanjutnya, penggabungan data frame umum. Metode combine_first di atas memanggil data frame.combine yang lebih umum. Metode ini mengambil data frame dan fungsi penggabungan lain, menyelaraskan input data frame, dan kemudian meneruskan pasangan fungsi penggabung seri, yaitu kolom yang namanya sama. Jadi misalnya untuk memproduksi combine_first seperti di atas. Contohnya seperti berikut. Selanjutnya, statistik deskriptif. Terdapat sejumlah besar metode untuk menghitung statistik deskriptif dan operasi terkait lainnya pada seri data frame. Sebagian besar dari ini adalah agregasi, sehingga menghasilkan hasil dimensi yang lebih rendah seperti sum, min, dan kuantil. Tetapi beberapa di antaranya seperti kumsum dan kumprot menghasilkan objek dengan ukuran yang sama. Secara umum, metode ini mengambil argumen sumbu, seperti indarei, sum, std. Tapi sumbu dapat ditentukan dengan nama atau bilangan bulat. Seri tidak diperlukan argumen bumbu. Data frame indeks sumbu sama dengan 0, default. Kolom sumbu sama dengan 1. Fungsi idxmin dan idxmax pada seri data frame menghitung label indeks dengan nilai minimum dan maksimum yang sesuai. Contohnya sebagai berikut. S1 sama dengan PDD series, S1.inmix hasilnya 1,2. Selanjutnya, diskritasi dan quantiling. Nilai kontinu dapat didiskritisasi menggunakan fungsi cut tempat sampah berdasarkan nilai dan qcut tempat sampah berdasarkan kuantil sampel. Contohnya seperti berikut. Selanjutnya, aplikasi fungsi.
Untuk menerapkan fungsi perpustakaan Anda sendiri atau perpustakaan lain ke objek Panda, Anda harus mengetahui 3 metode di bawah ini. Itu metode yang tepat untuk digunakan bergabung pada apakah fungsi Anda diharapkan untuk beroperasi pada seluruh data frame atau seri, berdasarkan baris atau kolom, atau berdasarkan elemen. Pertama, aplikasi fungsi tablewise sama dengan pipa, aplikasi fungsi baris atau kolom sama dengan apply, tapi agregasi sama dengan egg dan transform, menerapkan fungsi elemen ways sama dengan apply map, aplikasi fungsi tablewise, data frame, dan seri dapat diteruskan ke fungsi. Namun jika fungsi perlu dipanggil dalam sebuah rantai, pertimbangan untuk menggunakan metode pipe. Pertama, beberapa pengaturan, yaitu seperti berikut. Selanjutnya, aplikasi fungsi baris atau kolom. Fungsi arbiter dapat diterapkan di sepanjang sumbu data frame menggunakan metode apply yang seperti metode statistik deskriptif, pengambilan argumen sumbu opsional. Contohnya seperti berikut. Selanjutnya, aggregation API. Agregasi memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan kemungkinan beberapa operasi agregasi dalam satu cara yang ringkas. API ini serupa di seluruh objek Panda. Lihat API Groupie, API jendela, dan API sampel ulang. Titik masuk untuk agregasi adalah dataframe.aggregate atau alias dataframe.take. Selanjutnya, string method. Seri dilengkapi dengan serangkaian metode pemrosesan string yang memudahkan pengoperasian pada setiap elemen array. Mungkin yang paling penting metode ini mengecualikan nilai yang hilang atau NA secara otomatis. Ini diakses melalui atribut str seri dan umumnya memiliki nama yang cocok dengan metode string bawaan skalar yang setara. Sebagai contoh seperti berikut. Selanjutnya, sorting. Pandas mendukung 3 jenis pengaturan, yaitu pengaturan menurut label indeks, pengurutan menurut label indeks, pengurutan menurut nilai kolom, dan pengurutan menurut kombinasi keduanya. Berdasarkan indeks metode series.sort_index dan dataframe.sort_index digunakan untuk mengurutkan objek Panda berdasarkan level indeksnya. Contohnya sebagai berikut. Terus data frame hasilnya seperti berikut. Selanjutnya answer_df.sort_index cascading sama false, maka hasilnya akan seperti berikut. Selanjutnya by values. Metode series.sort_values digunakan untuk mengurutkan seri berdasarkan nilainya. Metode dataframe.sort_values digunakan untuk mengurutkan data frame menurut nilai kolom atau barisnya. Parameter menurut opsional ke data frame.sort_values dapat digunakan untuk menentukan satu atau beberapa kolom yang akan digunakan untuk menentukan urutan yang diurutkan. Contohnya seperti berikut. Selanjutnya, copying. Metode copy pada objek Pandas menyalin data yang mendasarinya, meskipun bukan indeks sumbu karena tidak dapat diubah, dan mengembalikan objek baru. Perhatikan bahwa jarak diperlukan untuk menyalin objek, misalnya hanya ada beberapa cara untuk mengubah data frame di tempat, menyisipkan, menghapuskan, atau memodifikasi kolom. Menetapkan ke atribut indeks atau kolom untuk data homogen, langsung memodifikasi nilai melalui atribut nilai dan pengindeksan lanjutan. Untuk lebih jelasnya, tidak ada metode Pandas yang memiliki efek samping memodifikasi data Anda. Hampir setiap metode mengembalikan objek baru, membiarkan objek asli tidak tersentuh. Jika data diubah, itu karena Anda melakukan secara eksplisit. Selanjutnya, the types.
Untuk sebagian besar, Panda menggunakan array NumPy dan tipe D untuk seri atau kolom individual dari data frame. NumPy menyediakan dukungan untuk in, bol, term delta, num4ns, dan data times num4ns. Perhatikan bahwa NumPy tidak mendukung data times yang sadar zona waktu. Panda dan perpustakaan pihak ketiga memperluas sistem type NumPy di beberapa tempat. Bagian ini menjelaskan ekstensi yang dibuat Panda secara eksternal. Lihat jenis ekstensi untuk cara menulis ekstensi Anda sendiri yang berfungsi dengan Panda. Lihat tipe data ekstensi untuk daftar pustaka pihak ketiga yang telah menerapkan ekstensi. Tabel berikut mencantumkan semua jenis ekstensi masing-masing untuk mengetahui lebih lanjut tentang setiap jenis. Pandas memiliki dua cara untuk menyimpan string, objek type yang dapat menampung objek Python apapun termasuk string. String type yang didedikasikan untuk string. Secara umum, kami merekomendasikan menggunakan string type. Lihat tab data untuk selengkapnya. Akhirnya, objek arbiter dapat disimpan menggunakan objek type, tetapi harus dihindari sejauh mungkin. Untuk kinerja dan interoperabilitas dengan pustaka dan metode lain, lihat konversi objek. Atribut types yang nyaman untuk data frame mengembalikan seri dengan type data setiap kolom. Selanjutnya, selecting columns based on the type. Metode select_types mengimplementasikan setting kolom berdasarkan the type-nya. Pertama, mari buat data frame dengan banyak tipe D yang berbeda. Contohnya seperti berikut. Akan seperti berikut. Jika df.types, maka akan seperti berikut. Select_types memiliki dua parameter termasuk dan kecualikan yang memungkinkan Anda untuk mengatakan beri saya kolom dengan tipe D ini, termasuk dan atau berikan kolom tanpa tipe D ini. Kecualikan misalnya untuk memilih kolom bo, maka seperti berikut. Untuk memilih kolom string, Anda harus menggunakan objek type seperti berikut. Untuk memilih kolom string, Anda harus menggunakan objek type. Contohnya seperti berikut. Materi selanjutnya ada indexing dan selecting data. Kita melihat secara detail metode dan alat untuk mengakses, mengatur, dan memodifikasi nilai dalam ARPI NumPy. Ini termasuk pengindeksan, slicing, masking, pengindeksan mewah, dan kombinasinya. Di sini kita akan melihat cara serupa untuk mengakses dan memodifikasi nilai di Panda Series dan data from object. Untuk mengakses dan memodifikasi nilai di Panda Series, jika Anda telah menggunakan pola NumPy, pola terkait di Pandas akan terasa sangat familiar. Meskipun ada beberapa kebiasaan yang harus diperhatikan. Kita akan mulai dengan kasus sederhana dari objek satu dimensi series dan kemudian beralih ke objek dua dimensi yang lebih rumit data frame. Seleksi data di seri. Seperti yang kita lihat di bagian sebelumnya, sebuah series objek bertindak dalam banyak hal seperti array NumPy satu dimensi dan dalam banyak hal seperti kamus Python standar. Jika kita mengingat dua analogi yang tumpang tindih ini akan membantu kita untuk memahami pola pengindeksan dan pemilihan data dalam array ini. Series sebagai kamus. Seperti kamus, series objek menyediakan pemetaan dari kumpulan kunci ke kumpulan nilai.
Dalam import Panda sebagai PD ini terdapat data seperti PD series yang isinya telah diinput dan akan keluar dengan tipe data float 64. Kami juga jika dimasukkan data salah satu dari semua data sepertinya D, maka akan keluar indeks data tersebut. Kami juga dapat menggunakan ekspresi dan metode Python seperti kamus untuk memeriksa kunci atau indeks dari nilai. Jika indeks A dimasukkan dalam data, maka akan keluar benar. Seperti kita contohnya, jika B in data, hasilnya bakal true. Kunci datanya akan keluar seperti indeks A, B, C, D, tipe data objek. Jika data akan di list, yaitu keluar akan A,05, B,075, C,025, D,205. Series objek bahkan dapat dimodifikasi dengan sintaks seperti kamus. Sama seperti Anda dapat memperluas kamus dengan menetapkan ke kunci baru. Anda dapat memperluas series dengan menetapkan ke nilai indeks baru. Seperti data E yang baru diinput dengan nilai 2,25 akan berada di paling bawah dalam lisan data. Perubahan objek yang mudah ini adalah fitur yang nyaman. Di bawah tenda, Pandas membuat keputusan tentang tata letak memori dan penyalinan data yang mungkin perlu dilakukan. Penggunaan umum tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Selanjutnya ada seri sebagai salah satu dimensi array. A series dibangun di atas antarmuka seperti kamus ini dan menyediakan pemilihan item gaya array melalui mekanisme dasar yang sama seperti array NumPy, yaitu slices, masking, and fancy indexing. Contohnya adalah sebagai berikut. Mengiris berdasarkan indeks eksplisit seperti data B banding data D, dan slicing menurut indeks integer implisit 0:2. Selanjutnya ada masking. Di masking ini data yang diminta itu lebih dari 0,2 dan data kurang dari 0,7. Maka akan muncul data yang kurang dari dan lebih dari. Selanjutnya ada pengindeksan log, ilog, dan apa ini bacanya guys? Ini gue nggak tahu. Pengindeks log, ilog, dan ex. Ex. Oke, benar. Oke, ulang. Selanjutnya ada pengindeks log, ilog, dan ex. Konvensi pengirisan dan pengindesan ini dapat menjadi sumber kebingungan. Misalnya jika Anda series memiliki indeks integer eksplisit, operasi pengindesan seperti data 1 akan menggunakan indeks eksplisit, sedangkan operasi pemotongan like data 1:3 akan menggunakan indeks gaya Python implisit. Seperti input di bawah ini, terdapat indeks eksplisit saat mengindeks.
dan indeks implisit saat mengiris. Karena potensi kebingungan ini dalam kasus indeks bilangan bulat, Pandas menyediakan beberapa atribut pengindeks khusus yang secara eksplisit mengekspos skema pengindeksan tertentu. Ini bukan metode fungsional, tetapi atribut yang mengekspos antarmuka slicing tertentu ke data dalam file series. Pertama, log atribut memungkinkan pengindeksan dan pengirisan yang selalu mereferensikan indeks eksplisit. Terdapat data log 1 yang hasilnya A. The ilog atribut memungkinkan pengindeksan dan mengiris yang selalu merujuk indeks Python gaya implisit. Selanjutnya, data ilog 1 berupa B, data ilog 1/3 berupa 3B dan 5C. Atribut pengindeksan ketiga, IX adalah hibrida dari keduanya, dan untuk series objek setara dengan pengindeksan berbaris standar. Tujuan IX pengindeksan akan menjadi lebih jelas dalam konteks data frame objek yang akan kita bahas sebentar lagi. Salah satu prinsip panduan kode Python adalah bahwa M eksplisit lebih baik daripada implisit. Sifat eksplisit dari log dan ilog membuat sangat berguna dalam menjaga kode yang bersih dan mudah dibaca. Terutama dalam kasus indeks bilangan bulat, saya sarankan menggunakan keduanya untuk membuat kode lebih mudah dibaca dan dipahami. Dan untuk mencegah bug halus, harus konvensi pengindeksan atau pengirisan campuran. Selanjutnya ada seleksi data dalam data frame. Ingat bahwa data frame bertindak dalam banyak hal seperti array 2 dimensi atau struktur. Dan dengan cara lain seperti kamus series, struktur yang berbagai indeks yang sama, analogi-analogi ini dapat membantu untuk diingat saat kita menjelajahi pemilihan data dalam struktur ini. Data frame sebagai kamus. Analogi pertama yang akan kita bahas adalah data frame sebagai kamus series objek terkait. Mari kembali ke contoh wilayah dan populasi negara bagian. Terdapat luas, pop, dan data. Sudah terdapat masing-masing areanya, popnya dan datanya dapat dilihat dari tabelnya. Ada kota California, Florida, ada negara bagian California, Florida, Illinois, New York, dan Texas. Selanjutnya, individu series yang membutuhkan kolom data frame dapat diakses melalui pengirisan gaya kamus dari nama kolom. Data dapat diambil dari lisan tersebut. Secara setara kita dapat menggunakan akses gaya atribut dengan nama kolom yang berupa string. Selanjutnya, akses kolom gaya atribut ini sebenarnya mengakses objek yang sama persis dengan akses gaya kamus. Data area ini, meskipun ini adalah singkatan yang berguna, perlu diingat bahwa ini tidak berfungsi untuk semua kasus. Misalnya jika nama kolom bukan string, atau jika nama kolom bertentangan dengan metode data frame, akses gaya atribut ini tidak dimungkinkan. Misalnya, data frame memiliki pop metode, jadi data pop akan menunjukkan ke ini daripada pop kolom. Selanjutnya, secara khusus, Anda harus menghindari godaan untuk mencoba penugasan kolom melalui atribut, yaitu gunakan data pop sama dengan Z daripada data pop
data.pop sama dengan Z. Seperti halnya series objek yang dibahas sebelumnya, sintaks gaya kamus ini juga dapat digunakan untuk memodifikasi objek. Dalam hal ini menambahkan kolom baru. Selanjutnya, dalam tabel ini menunjukkan pratinjau sinteks langsung aritmatika elemen demi elemen di antara series objek. Selanjutnya ada konveksi pengindeksan tambahan. Ada beberapa konveksi pengindeksan tambahan yang mungkin tampak bertentangan dengan diskusi sebelumnya. Tetapi bagaimanapun juga bisa sangat berguna dalam praktiknya. Pertama, sementara pengindeksan mengacu pada kolom mengiris mengacu pada baris. Terdapat data Florida, Illinois. Irisan tersebut juga dapat merujuk ke baris dengan nomor daripada dengan indeks. Selanjutnya, dalam data 1:3, demikian pula operasi penyembunyian langsung juga ditafsirkan berdasarkan baris daripada kolom. Kedua konvensi ini secara sintaksis mirip dengan yang ada pada array NumPy, dan sementara ini mungkin tidak sesuai dengan cetakan konvensi Pandas, namun dalam praktiknya cukup berguna. Oke. Yang materi yang keempat yaitu mengenai multi-index atau advanced indexing. Yang pertama ada hierarchical indexing atau multi-index. Ini data pertama yaitu import pandas ASPD, import numpy ASNP. Datanya yaitu hari, liam, nial, zain, liam, nial, zain, zain. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Datanya sebagai berikut setelah hadiran. Yang kedua ada index sama dengan pd.multiindex.from_tuples buka kurung tuples, name sama dengan first, second. Lalu print index. Output yang keluar akan multi index hari 1, liam 2, nial 1, zain 2, liam 1, nial 2, zain 1, zain 2. Names-nya first dan second. Yang ketiga ada data df sama dengan pd.series, np.random.run 8, index sama dengan index, df, print df. Lalu output yang keluar yaitu first-nya itu ada hari, liam, nial, zain, liam, nial, zain, zain. Second-nya ada 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tipe datanya yaitu float 64. Terus yang kelima ya, iterables sama dengan hari, liam, nial, lois 1, 2. pd.multiindex.from_product buka kurung iterables names first second. Data output yang keluarnya seperti ini. Lalu ada lagi df sama dengan pd.dataframe hari 1, hari 2, liam 1, zain 2, columns-nya first dan second. pd.multiindex.from_frame df. Output yang keluar seperti ini. Untuk kenyamanan dapat meneruskan daftar array langsung ke series atau data frame untuk membuat multi-index secara otomatis, yaitu dengan cara array sama dengan np.array hari, nial, nial, liam, liam, zain, zain. np.array 12, 12, 11, 12. S-nya sama dengan pd.series, np.random.run 8, index sama dengan arrays. Print S, nah output yang keluar seperti ini. Lalu ada lagi df sama dengan pd.dataframe, np.random.run 8,4. Nah, sekarang ada 2 indeks sama dengan data. Lalu
output yang keluar seperti ini. Yang kedua ada advanced indexing with hierarchical index, yaitu pengindeksan tingkat lanjut dengan indeks hierarkis. Integrasi sintaksis multi-indeks dalam pengindeksan lanjutan dengan log atau x sedikit sulit dari sebelumnya. Rumusnya yaitu df sama dengan df.t. Print df, lalu yang keluar outputnya seperti ini. Terus ada lagi df.log bbb bagi ccc. Outputnya yang keluar Harry 1, Liam 2, Nial 1, Zain 2, Liam 1, Nial 2, Zain 1, Zain 2. Yang ketiga ada sorting a multi-index atau menyortir multi-index. Multi-index objek dapat diindeks dan diiris secara efektif. Objek tersebut perlu diurutkan, seperti halnya indeks apapun. Anda dapat menggunakan sort underscore index. Buka kurung, tutup kurung. Contoh datanya seperti ini. Import random.shuffle tupless def sama dengan pd.series np.random.run 8 index sama dengan pd.multiindex.from underscore tupless print df, lalu output yang keluar seperti ini. Type datanya yaitu float 64. Kemudian ada contoh data lagi, df.sort underscore index, yang ada output yang keluar seperti ini. Lalu ada df.sort underscore index, levelnya sama dengan 0. Data output yang keluar seperti ini. Tipe datanya masih sama, yaitu float 64. Lalu ada lagi df.sort underscore index level 1. Nah, di sini yang keluar seperti ini, memberikan nama level ke sort underscore index jika level multi-index diberi nama. Contoh 1 yaitu df.index.set underscore names L1 L2 in place sama dengan true. df.sort underscore index level sama dengan L1. L1-nya untuk nama-namanya, L2-nya untuk yang 12, 12, 12, 12. Oke, selanjutnya ada df.sort underscore index level L2. Nah, level L2 hampir sama seperti level L1. Oke, datanya seperti ini. Dan yang keempat ada tag methods. Mirip dengan NumPy and Darize, Pandas Index, Series, dan Data Frame juga menyediakan tag metode yang mengambil elemen di sepanjang sumbu tertentu pada indeks yang diberikan. Indeks yang diberikan harus berupa daftar atau undarai posisi indeks bilangan bulat. Tag juga akan menerima bilangan bulat negatif sebagai posisi relatif ke ujung indeks. Contohnya yaitu 1, indeks 9pd.index np.random.run din 0, 110. Print index, yaitu data yang muncul akan seperti ini. Integer 64 indeks, 43, 653, 516, dan sebagainya. Yang kedua yaitu position sama dengan 0,9,3. Print index position. Nah, data yang keluar yaitu ini 43, 22, dan 596. Yang ketiga, ser sama dengan pd.series np.random.run 10 ser.ilog positions. Output yang keluar seperti ini. Selanjutnya yaitu ser.tag positions. Output yang keluar seperti ini juga. Untuk data frames, indeks yang diberikan harus berupa daftar one dimensi atau undarai yang menentukan posisi baris atau kolom. Yang pertama, data pertama, frm sama dengan pd.dataframe np.random.run 5,3. Printnya frm.tag 143. Oke, berarti indeksnya nanti 143. Nah, di sini itu datanya.
Oke, data yang kedua yaitu frm.tag 0,2 axis sama dengan 1. Sumbu 1 ya. Oke, data yang keluar seperti ini. Lanjut, jika tidak bekerja untuk data boolean dan mendapatkan hasil yang tidak diharapkan, datanya seperti ini. R sama dengan np.random.run 10, r.tag false, false, true, true. Nah, output yang keluar yaitu array sama dengan min 0,5444, min 0,4544, min 0,3738, dan min 0,3738 juga. Oke, berarti false-nya 0,5444, true-nya min 0,37381149. Selanjutnya, index type. Kategori call index, jenis indeks yang berguna untuk mendukung perindekskan dengan duplikat. Contohnya, from pandas.api.types import categorical type, df sama dengan pd.dataframe, a mp.arrange 6, b sama dengan list aa bb ca, df-nya b sama dengan dfb.type categorical type list cap df, maka yang keluar akan seperti berikut. Selanjutnya df.types, maka yang keluar akan a-nya int64, b-nya kategori, type-nya objek. Selanjutnya dfb.categories, maka yang keluar akan indeks cab, type-nya objek. Selanjutnya int64 index and arrange index. Int64 index adalah indeks dasar fundamental dalam pandas. Ini adalah array yang tidak dapat diubah yang mengimplementasikan suatu set. Float 64 index dibuat secara otomatis saat melewati nilai mengambang atau bilangan bulat campuran mengambang dalam pembuatan indeks. Contohnya indeks f sama dengan pd.index 1,5,2,3,4,5, indeks f, maka yang keluar akan seperti berikut. Jika sf sama dengan pd.series range 5, indeks sama dengan indeks f, st, maka yang keluar seperti berikut. Pemilihan skalar untuk float selalu berbasis label. Integer cocok dengan indeks float yang sama, misalnya 3 setara dengan 3,0. Seperti contohnya SF3 sama dengan 2, SF3,0 sama dengan 2, SF.log 3 sama dengan 2, SF.log 3,0 sama dengan 2, SF 2/4, maka yang keluar 2,0 sama dengan 1, 3,0 sama dengan 1, stepnya int64. Dan selanjutnya SF 2,1/4,6, maka yang keluar akan 3,02, 4,53, detapnya int64. Indexing with interval index. Mengindeks dengan interval index. Interval index dapat digunakan di dalam series dan di dalam data frame sebagai indeks. Contohnya df.log 3, maka yang keluar akan A-nya 3, B-nya B kecil, name-nya 3, detapnya objek. Selanjutnya binding data with cut and qcap. Contohnya C sama dengan pd.cutrange 4, bins-nya 2, C, maka yang keluar akan seperti berikut. Selanjutnya C.categories, maka yang keluar akan seperti berikut. Selanjutnya pd.cut 0,3,5,1, bins sama dengan C.categories, maka yang keluar akan seperti berikut. Generating range of interval. Jika kita membutuhkan interval pada frekuensi yang teratur, kita dapat menggunakan interval underscore range. Fungsi tersebut untuk membuat interval indeks berbagai kombinasi dari start, end, and periods. Contohnya,
periode interval underscore range dalam kurung star sama dengan 0, n-nya 4, maka yang keluar interval indeksnya 0,1, 1,2, 2,3, dan 3,4. Close-nya sama dengan right, depth-nya interval dalam kurung in 64. Jika PD dot internal underscore range startnya sama dengan 0, n-nya 4, close-nya spot, maka yang keluar akan interval indeks 0,1, 1,2, 2,3, dan 3,4. Close-nya bot dan depth-nya interval in 64. Selanjutnya, miscellaneous indexing fact. Integer indexing pengindeksan berbasis label yang dimungkinkan dengan alat standar seperti log. Kode berikut akan menghasilkan pengecualian seperti S sama dengan periode series range. Maka yang keluar akan seperti berikut. Lanjut, keputusan yang disengaja ini dibuat untuk mencegah ambiguitas dan bug halus. Banyak penggunaan melaporkan menemukan bug ketika perubahan API digunakan untuk menghentikan mundur pada pengindeksan berbasis posisi. Non-monotonic index require a hex match. Jika indeks seri atau data frame naik atau turun secara monoton, maka baris irisan berbaris label bisa berada di luar kisaran indeks, seperti pengindeksan irisan daftar Python normal. Monotonisitas indeks dapat diuji dengan atribut is monotonic increasing dan is monotonic decreasing. Contohnya, jika DS sama dengan periode data frame index 2,3,4,5, kalau misalnya datanya list range 5, maka akan muncul benar. Jika DF sama dengan periode data frame index 2,3,1,4,5, kalau misalnya datanya list range 6, maka yang keluar akan false. Selanjutnya, endpoints are inclusive. Dibandingkan dengan pengirisan urutan Python standar di mana titik akhir irisan tidak inklusif, pengirisan berbasis label dalam Panda bersifat inklusif. Alasan utama untuk ini adalah bahwa seringkali tidak mungkin untuk dengan mudah menentukan penerus atau elemen berikutnya setelah label tertentu dalam indeks. Sebagai contoh, perhatikan seri berikut. Jika S sama dengan PD series npr.random .rdn6 indeks sama dengan list ABCDF, maka yang keluar akan seperti berikut. Jika S 2:5, maka yang keluar akan seperti berikut. Jika S.log C banding 2E sama dengan, yang keluar akan seperti berikut. Indexing potentially change underlying series the type. Operasi pengindeksan yang berbeda berpotensi mengubah type D dari seri. Contohnya seri 1 sama dengan periode seri 1,23. Series the type, maka yang keluar the type in 64. Jika series 2 sama dengan PD series true, series 2 the type, maka yang keluar akan the type bool. Materi kelima yaitu merge, join, concatenate, and compare. Dari gambar ini, secara garis besar, perbedaan dari merge dan join, concat, dan append seperti berikut. Jadi kalau merge, itu secara defaultnya dia menggabungkan dua data frame, yang kiri sama yang kanan digabung. Kalau concat, kalau defaultnya, itu yang atas sama yang bawah digabung. Dan aksisnya kalau misalnya merge itu aksisnya defaultnya 1, kalau concat aksisnya 0. Metode merge memperbarui konten dua data frame dengan menggabungkannya bersama-sama menggunakan metode yang ditentukan menggunakan parameter untuk mengontrol nilai mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus diganti. Dengan contoh penulisan sintaks
seperti berikut. Data frame dot merge right how on right on left index right index soft suffixes copy indikator validate. Isi dari parameternya bisa dilihat dari tabel berikut. Parameter yang wajib dipakai itu yang right. Sisanya opsional. Nanti bakal dibahas sedikit demi sedikit. Right. Secara basic, right itu ini data frame yang sebelah kanan. Jadi data frame yang dipakai, data frame pertama seperti ini, dan data frame kedua seperti ini. Ketika di merge, play dulu. Oh, ini belum di play. Mantap. Ini sudah di play. Ini. Nah, rank itu seperti ini. Jadi merge DF1, data frame 1 itu yang sebelah kiri dan data frame 2 itu sebelah kanan. Dengan parameter on. On itu seperti patokan gitu. Jadi harus ada nilai yang sama. Misalnya ini kan aku pakainya ID sama kolom 3. Nanti dia bakal cek di ID ada berapa, ada value apa saja yang sama. Ternyata ada satu dari 2, berarti ID sama kolom 3 yang sama-sama sama gitu. Di sini misalnya kosong, di ID kosong sama kolomnya 1. Berarti di daftar frame 2 juga harus sama. Di ID-nya kosong, di kolom 3-nya 1. Yang bawahnya ID-nya 1, kolom 3-nya 2, tapi yang di data frame kolom 3-nya 3, jadi nggak masuk. Jadi yang dimasukin itu yang ID sama kolom 3 itu sama. Jadi yang didapat cuman ID dari 0 sama 4. Tuh. Halo, materi how bakal lebih dijelasin lagi di join. Jadi kalau misalnya kita belajar merge itu kemungkinan besar sudah menguasai namanya join. Merge bisa melakukan semua yang ada di join, tapi join tidak bisa melakukan semua yang di merge. Gitu. How itu tadi value-nya ada left, right, inner sama outer. Kalau left, dia akan mempertahankan semua elemen di data frame yang sebelah kiri, yang pertama berarti. Jadi semua yang di data frame pertama di input semua, yang kedua opsional. Jadi kalau misalnya ada gitu, bakal diisi. Kalau nggak ada ya udah nggak ada. Terus merge yang right kebalikannya, berarti yang dipertahankan yang data frame kedua, yaitu yang sebelah kanan. Kalau inner itu contohnya sama kayak yang ini tadi. Dia yang sama-sama ada di tengah. Ada di data frame 1 dan ada di data frame 2. Jadi nggak ada nilai kosong dan ini. Kalau outer semuanya diambil. Mau yang sebelah kanan dan sebelah kirinya masuk semua. Left on, right on. PD merge data frame 1, data frame 2, left on-nya ngambil dari kolom 1. Terus right on-nya dari kolom A. Ya hampir mirip sama kayak yang on, cuman di sini nyesuaiin gitu. Dia ngambilnya kalau misalnya di left on-nya tuh pakai kolom 1. Kolom 1 berarti nilainya 12, berarti ini di kolom A-nya harus 12. 12-nya ada 2. Oh, gini caranya biar lebih gampang. Ini dinaikin. Kita lihat
balik lagi ke data frame 1 sama data frame 2. Data frame 1 sama 2. Yang left kita patokannya dari kolom 1, yang right dari kolom A. Di kolom 1 82. Ternyata di data frame 2 nggak ada yang namanya 82. Value yang membawa nilai 82 nggak ada. Akhirnya lanjut ke yang 12. Di 12 ini ada 2. Akhirnya di sini ditulis 1, 12. Yang ini, yang sebelah kiri ditulisnya 2 kali. Sama 1, 12, 11. 1, 12, 11. Tapi yang sebelah kirinya, sebelah kanannya itu beda. Soalnya di sini 12-nya ada 2. Jadi ada 2 nilai yang berbeda. Yang ini 1, 12, 12, 3. Yang bawahnya 3, 12, 13, 5. Dan seterusnya. Ini dicek di kolom 1, 45. Berarti di kolom A-nya juga harus 45. Gitu. Itu kalau left on dan right on. Itu jadi left index. Left index. Left index itu contohnya left index seperti ini. Untuk catatan, bila menggunakan left index true, jangan menggunakan left on secara bersamaan. Ini harusnya sih error ini. Nggak tahu. Oh, ini ya left on sama right on-nya dipakai. Left true, left true. Oh, yang error nanti kalau pas pakai yang right ya. Harusnya seperti ini. Ini penulisan yang baik seperti ini. Jadi yang left index sama left on itu nggak boleh dipakai secara bersamaan. Tapi ini ada beberapa kondisi dengan penulisan yang sedikit rumit bisa dipakai, jadi nggak error. Sorting. Sorting sama seperti artinya mengurutkan. Dia mengurutkan sesuai ini. Kalau di sini aku merge-nya data frame 1 dan data frame 2, how-nya left, berarti mempertahankan nilai-nilai yang ada di kiri. Nilai-nilai yang ada di kiri berarti ini. Sudah di-sort ya dari ID-nya 01234. Sudah di-sort. Suffixes belum di ini. Nah, suffixes itu seperti menambahkan ini string di akhir nilainya itu. Jadi kalau misalnya ini di data frame 1, nilai akhirnya kan kolom ini. Kolom ini tadi akhirnya ditambahin. Defaultnya sih underscore X. Yang keduanya underscore Y. Tapi bisa diisi sesuai kebutuhan agar bisa membedain mana yang data frame 1, mana yang data frame 2. Copy jika false, menghindari penyalinan jika memungkinkan. Tapi karena di sini tidak memungkinkan, jadi nggak ada yang berubah, sama seperti biasa. Harusnya sih kalau misalnya copy false, ada beberapa nanti yang dihilangin gitu, jadi nggak ada pengulangan. Tapi karena di sini nilainya beda-beda semua. Indikator jika true, ditambahkan kolom ke data frame keluaran yang disebut merge dalam informasi tentang sumber setiap baris. Kolom dapat diberi nama yang berbeda dengan memberikan argumen string. Kolom tersebut akan memiliki tipe kategorikal dengan nilai left only. Untuk observasi yang merge key-nya hanya muncul di data frame kiri. Right only. Untuk observasi yang merge-nya hanya muncul di data frame kanan, dan both jika kunci merge observasi ditemukan di kedua data frame. Contohnya seperti berikut. Validate ada ini.
Validate itu bisa berupa string atau defaultnya sih non. Dengan spesifikasi untuk mengecek merge dengan tipe seperti ini. One to one, materinya habis. One to one atau bisa ditulis 1:1 untuk memeriksa apakah kunci gabungan unik di set data kiri dan kanan. One to many or 1:m untuk memeriksa apakah kunci gabungan unik di set data kiri. Many to one or atau m/1 untuk mengecek apabila match kunci unik ada di data di kanan. Many to many atau m/m untuk biasanya tidak ada hasil yang dicek. Apa ini? Oh, belum di. Nah, seperti ini. Validate 1:m untuk memeriksa kunci unik ada di dataset kiri. Sebelah kiri berarti df1. Join. Metode join. Join menyisipkan kolom dari data frame atau seri lain. Adapun contoh penulisan sintaksnya sebagai berikut. Data frame dot join order on how suffix r suffix sort. Contohnya seperti ini. Ini contoh data frame nanti bakal dipakai. Secara basic penulisannya hanya seperti ini. A titik join buka kurung B. Maka muncul hasil seperti ini. Oh. Dari gambar ini sudah menggambarkan, mengilustrasikan bagaimana kinerja setiap value dari how. Ketika how inner, dia hanya memuat data yang ada di kedua sisi antara X dan Y. X itu yang kiri, Y itu data frame yang kanan. Kalau outer itu mengambil semua nilai data. Kalau left hanya mempertahankan nilai data yang kiri. Kalau right sebaliknya. Contohnya menggunakan data frame berikut. Ini contohnya data frame pertama seperti ini. Ini udah benar belum? Sudah. Oke. Nah, ini masih basic ya. New how right. Tuh, kalau right dia mempertahankan yang sebelah kanan. Sebelah kanannya dipertahankan. Yang dari mana ya tadi? Kolom A ya. Yang kanan itu kolom A sama kolom B. Nih, yang kolom C-nya ada yang nan. Karena kita ngikut mempertahankan data frame yang kanan. Kalau yang kiri, ya berarti ngikutin yang kiri. Yang hasilnya si data frame yang kanan itu punya 6 index, punya 6 row. Karena kita pakai how left, jadi tinggal 4. Kita ngikut sama si kiri, mempertahankan nilai yang kiri. Kalau inner, yang di kedua sisinya ada. Kalau outer semuanya dimasukin. L suffix dan R suffix. Sama kayak yang tadi, suffixes mirip seperti merge di suffixes. Dia menambahkan apa ya namanya, kayak embel-embel apa namanya, imbuhan di akhir label. Kalau misalnya nih left pd.dataframe k berubah K0, K1, K2 yang V-nya 1, 2, 3. Kalau yang right PD data frame K, K0, K0, K3, V456. Left join right, L suffix ditambahin min L, underscore L. Kalau R suffix ditambah R underscore R. Jadi K yang L
K yang L ini ditambahin underscore L, kalau yang K yang right ditambahin ini underscore R. Sort. Sort sama seperti merge, dia mengurutkan sesuai ini, mengurutkan ini nilai data. Jadi kalau di sini aku patokannya di on ID, karena di sini kan aku buat ID-nya acak-acakan 04213, yang nanti bakal kalau di sort yang awalnya acak-acakan, ini dulu. Nah, nih 04213 setelah di sorting jadinya ini urut ID-nya. Concat. Concat pada dasarnya seperti tadi, dia menumpukan stack atas sama bawah. Tapi keunggulannya dari concat ini dia bisa lebih dari 2 data frame. Lebih dari apa ya namanya ya? Ya gitu. Kalau di sini contohnya langsung buat tiga data frame gitu. 3 data frame tadi dikelumpuin jadi dalam satu variabel namanya al. PD concat al, maka hasilnya seperti ini. Apa panjang ke bawah. Tapi kalau misalnya aksesnya dirubah jadi 1, dia jadi horizontal. Seperti ini. Banyak ruang kosong ya tapi. Kalau compare, lanjut ke compare. Compare itu dia membandingkan. Tapi membandingkannya dari label. Jadi kalau misalnya labelnya pakai ABCD, ABCD, nanti dia cuma bisa compare dari ABCD ini tadi. Jadi di sini aduh ini belum di run ya. Nah, di data A itu yang atas data frame 1 punya nilai A0, A1, A2, A3. Tapi yang di data frame 2 adanya A4, A5, A6, A7. Seperti itu. Ini data frame 1, yang ini data frame 2. Save order. Lanjut, ini materi ke-6 terakhir. Selanjutnya, reshaping and pivot table. Reshaping by stacking and unstacking. Contohnya itu import pandas. Bentar. Ini kan? Contohnya import Ini dari ada istilah. Reshaping by stacking and unstacking terkait erat dengan metode pivot adalah metode stack and unstack terkait yang tersedia di series dan data frame. Metode ini dirancang untuk bekerja sama dengan objek multi-index. Stack memutar level label kolom, mengembalikan data frame sebagai indeks dengan level label baris paling dalam yang baru. Unstack operasi kebalikan dari tumpukan, memutar tingkat indeks baris ke sumbu kolom, menghasilkan data frame yang dibentuk ulang dengan level label kolom paling dalam yang baru. Contohnya seperti berikut. Ini yang unstack-nya. Selanjutnya, jika rumusnya tuples sama dengan list zip bar, bas, foo, cooks, ya seperti itu. Dengan indeksnya sama dengan pd.multiindex.from tuples, seperti itu, maka hasilnya kan seperti ini. Dan jika kolom memiliki multi-index, kita dapat memiliki level mana yang akan ditumpuk. Level yang ditumpuk menjadi level terendah baru dalam multi-index pada kolom. Contohnya seperti berikut. Stack sama dengan df2 stack, maka hasilnya akan seperti berikut.
Jika start dot unstuck, maka hasilnya akan seperti berikut. Jika start dot stuck 1, maka hasilnya akan seperti berikut. Selanjutnya, jika start dot unstuck dalam kurung 0, maka hasilnya akan seperti berikut. Selanjutnya, contoh dari unstuck seperti ini. Jika indeks memiliki nama, kita dapat menggunakan nama level alih-alih menentukan nama level. Contohnya start.unstuck second, maka yang keluar akan seperti itu. Selanjutnya, contoh unstuck dalam kurung 0, maka ini. Perhatikan bahwa kode stuck and unstuck secara implisit mengurutkan level indeks yang terlibat. Oleh karena itu, panggilan untuk menumpuk dan kemudian membongkar atau sebaliknya akan menghasilkan salinan yang diurutkan dari data frame atau seri asli. Contohnya seperti berikut. Outputnya 21. Selanjutnya, multiple levels. Kita juga dapat menumpuk atau membongkar lebih dari satu level pada satu waktu dengan melewati daftar level. Dalam hal ini, hasil akhirnya seolah-olah setiap level dalam daftar diproses satu persatu. Contohnya itu seperti berikut. Selanjutnya, missing data. Fungsi-fungsi ini cerdas dalam menangi data yang hilang dan tidak membuat setiap subgroup dalam indeks hierarkis memiliki kumpulan label yang sama. Mereka juga dapat menangani indeks yang tidak disortir. Contohnya seperti berikut. Lanjut. Selanjutnya with multi-index. Contohnya seperti berikut. Multi-index. Selanjutnya, reshaping by melt. Fungsi melt tingkat atas dan data frame .melt yang sesuai berguna untuk menggabungkan data frame ke dalam format di mana satu atau beberapa kolom adalah variabel pengenal, sementara semua kolom lainnya yang dianggap sebagai variabel terukur tidak pivot ke baris sumbu, hanya menyisakan dua kolom non-identifier variabel dan nilai. Nama-nama kolom tersebut dapat dikustomisasi dengan menyediakan parameter var_name dan valid_name. Contohnya seperti berikut, yang mel. Rumusnya seperti berikut. Terus, selanjutnya, combining with cuts and group by. Menggabungkan pivot atau stuck atau unstuck dengan group by dan fungsi statistik seri dan data frame dasar dapat menghasilkan beberapa manipulasi data yang sangat ekspresif dan cepat. Contohnya seperti berikut. Selanjutnya, pivot tables. Pandas menyediakan pivot table untuk pivot dengan agregasi data numerik. Fungsi pivot underscore table dapat digunakan untuk membuat tabel pivot bergaya spreadsheet. Seperti berikut. Selanjutnya, adding margins. If you pass margins sama dengan true to pivot underscore table, semua kolom dan baris khusus akan ditambahkan dengan agregat grup parsial di seluruh kategori pada baris dan kolom. Contohnya seperti berikut. Selanjutnya yang keenam itu cross tabulation. Gunakan cross tabs untuk menghitung cross tabulation dari 2 atau lebih faktor. Secara default, cross tab menghitung tabel frekuensi faktor kecuali array nilai dan fungsi agregasi dilewatkan. Contohnya seperti berikut. Nah, selanjutnya normalization. Tabel frekuensi juga dapat dinormalisasi untuk menampilkan presentasi daripada jumlah menggunakan argumen normalisasi. Contohnya seperti berikut. Selanjutnya adding margins. Seperti berikut. Adding margins.
Yang ketujuh itu tiling. Fungsi cut menghitung mengelompokkan untuk nilai array input dan sering digunakan untuk mengubah variabel kontinu menjadi variabel diskrit atau kategoris. Contohnya seperti berikut. Yang ke-8, computing indicator atau dummy variable. Untuk mengonversi variabel kategori menjadi data frame, dummy atau indikator, misalnya kolom dalam data frame seri yang memiliki K nilai berbeda dapat menurunkan data frame yang berisi K kolom 1 dan 0 menggunakan get underscore dummies. Contohnya seperti berikut. Yang ke-9 itu factorizing values untuk menyandingkan nilai satu dimensi sebagai tipe numerasi menggunakan factoris. Contohnya seperti berikut. Yang ke-10 itu ada examples. Di bagian ini kita akan meninjau pertanyaan umum dan contoh. Contohnya seperti berikut. Selanjutnya, pivoting with single aggregation. Misalkan kita ingin pivot DF sedemikian rupa sehingga nilai col adalah kolom, nilai baris adalah indeks, dan data-data val 0 adalah nilainya. Secara khusus, data frame yang dihasilkan akan terlihat seperti di bawah ini. Selanjutnya, pivoting with multiple aggregation. Untuk melakukan perjumlahan dan main, kita dapat menuliskan daftar ke argumen func. Contohnya seperti berikut. Yang ke-11 itu yaitu exploding list like column. Kita dapat exploding kolom nilai, mengubah setiap seperti daftar menjadi baris terpisah. Dengan menggunakan exploding, ini akan mereplikasi nilai indeks dari baris asli. Contohnya seperti berikut. Case-nya pada 1, pada 2, pada 3, values-nya each, should, leave, it, leave, df-nya sama dengan pd.frame case-nya values banding values df, maka akan menghasilkan values.explore dan mustahil df explode values. Sekian materi Pandas hari ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.